Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas materi buku kaum lagi. Nah, saya perkenalkan diri lagi ya teman-teman. Nama saya Muhammad Lutfi, NIM 1801501136 dari kelas A3. Nah, mata kuliah ini medan elektromagnetik. Nah, kita akan membahas materi pada bab 12. Bab 12 ini materinya yaitu berisi arus perpindahan dan gaya gerak listrik imbas. Nah, langsung saja di bab 12 ini terdapat subbab. Subbab yang pertama itu arus perpindahan. Yang kedua perbandingan JC terhadap JD. Yang ketiga hukum Faraday. Yang keempat penghantar yang bergerak dalam medan yang tak bergantung waktu. Yang kelima penghantar yang bergerak dalam medan yang berubah. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama. Arus perpindahan. Nah, arus perpindahan pada medan-medan statis kurang dari H adalah sama dengan J rapat arus di titik bersangkutan. Nah, kemudian rapat arus ini ditimbulkan oleh muatan-muatan sebenarnya elektron dan proton dan ion-ion. Kita namakan rapat arus konduksi dan akan dinyatakan dengan JC, teman-teman. Nah, jelaslah bahwa sekiranya divergensi kali H sama dengan JC, maka persamaan yang berlaku untuk medan yang berubah dengan waktu yaitu divergensi kali JC sama dengan hasil dari divergensi kali H sama dengan 0. Nah, kemudian tapi ini tidak sesuai dengan persamaan kontinuitas. Nah, persamaannya yaitu divergensi kali JC dikurang turunan dari T. Turunan P terhadap T. Nah, persamaan James Maxwell yang mempostulatkan bahwa divergensi kali H sama dengan JC tambah JD. Nah, kemudian rapat arus perpindahan JD didefinisikan sebagai JD sama dengan dari turunan D terhadap T. Nah, kemudian dengan ditambahkannya arus perpindahan kepada arus konduksi, terselamatkanlah persamaan kontinuitas sesungguhnya. Nah, persamaannya yaitu divergensi kali JC sama dengan divergensi kali JD dikurang minus divergensi kali turunan D terhadap T. Nah, dikurang turunan terhadap T dikali dengan hasil F kali divergensi kali D. Nah, hasilnya kemudian menjadi turunan P terhadap T. Dimana telah kita pakai divergensi kali D sama dengan rho. Nah, arus perpindahan dalam ampere yang melalui suatu permukaan terbuka diperoleh dengan jalan-jalan integrasi tepat seperti arus konduksi, maka IC sama dengan integral batas bawah S dari JC dikali DS. Nah, kemudian ID sama dengan integral batas bawah S JD dikali turunan dari S sama dengan integral ini tersambung ya teman-teman, integral batas bawah S turunan D terhadap T kali itu DS. Nah, ungkapan ide itu dapat diinterpretasikan dalam gerakan muatan-muatan. Jika muatan Q bergerak dengan kecepatan U, medan listrik sekitar Q juga bergerak dengan kecepatan U. Oleh karenanya, walaupun Q secara fisik mungkin tidak melewati suatu permukaan S yang akan menimbulkan arus konduksi, garis-garis D akan berubah pada S dan ini mengakibatkan arus perpindahan. Nah, kita
Selanjutnya ke perbandingan JC terhadap JD, teman-teman. Nah, beberapa bahan tidak merupakan penghantar yang baik ataupun dielektrik sempurna, sehingga dapat terjadi arus konsisi dan arus perpindahan. Nah, suatu model dari penghantar buruk atau dielektrik bocor adalah pada gambar 12-2 ini, teman-teman nih. Dengan menganggap pergantungan waktu sama E pangkat J omega T bagi E. Rapat arus total adalah rapat arus totalnya tadi JT sama dengan JC sama tambah JD tambah E tambah turunan dari terhadap T dikali epsilon E dengan E sama dengan E tambah JWE sama J omega sama epsilon E, dari mana JC per JD sama dengan dibagi omega epsilon. Nah, kemudian hukum Faraday, jika suatu penghantar bergerak dalam medan magnet dengan memotong fluks magnet tersebut akan terinduksi dengan suatu tegangan dalam penghantar itu. Apabila fluks yang berubah memotong suatu penghantar yang statis akan timbul pada tegangan. Rumus hukum Faraday sama dengan minus sigma sama dengan minus turunan fluks terhadap turunan T terhadap T. Untuk kumparan dengan N lilitan sigma minus N turunan fluks terhadap T. Nah, kemudian bila arus listrik dibangkitkan oleh adanya medan E dalam kawat penghantar, maka integrasi E sepanjang kumparan akan menghasilkan GGL sebagai berikut. Sigma sama dengan integral L kali E kali dl. Nah, sama dengan minus D flux dibagi dt. Nah, sama dengan sigma integral L E kali dl sama dengan D turunan dari turunan terhadap T integral batas bawah S B dikali ds. Nah, kemudian masuk penghantar yang bergerak dalam medan yang tak bergantung pada waktu. Gaya F pada muatan Q yang bergerak dalam kecepatan U yang tetap adalah F sama dengan Q dikali hasil dari U kali B. EM sama dengan F per Q sama dengan U kali B atau medan listrik bergerak. Kalau sepotong kawat AB bergerak dengan kecepatan U dalam medan B, maka kedua ujung kawat akan bangkit tegangan induksi E. Nah, sigma AB sama dengan integral B EM kali dl sama dengan integral B U kali B kali dl. Nah, kemudian jika U dan B saling tegak lurus dan kawat penghantar tegak lurus terhadap keduanya, maka EAB sama dengan B kali L kali U. Sedangkan untuk rangkaian tertutupnya, sigma integral kontrol sama dengan hasil dari sigma integral kontrol U kali B kali DI. Nah, sekiranya hanya sebagian dari untaian itu tertutup yang bergerak, sudah barang tentu integrasi tersebut hanya perlu meliputi bagian itu saja karena EM adalah 0 di tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian masuk ke penghantar yang bergerak dalam medan yang berubah. Suatu untaian tertutup. Nah, kalau suatu untaian tertutup penghantar bergerak, ini termasuk perubahan bentuknya dalam bentuk medan B-nya yang berubah dalam bentuk juga dengan posisi. Maka tegangan imbas total padanya terdiri dari kontribusi dua macam sumber flux itu. Nah,
kontribusi kedua macam sumber perbedaan flux itu, hukum Faraday-nya menjadi F sama dengan D per dt integral atas bawah S B kali ds sama dengan integral S dB per dt kali ds ditambah integral kontrol U kali B dI. Nah, suku pertama pada ruas kanan adalah tegangan oleh perubahan B. Kemudian dengan uraian tersebut tetap di tempatnya suku kedua adalah tegangan yang timbul dari gerakan itu, rangkaian itu. Dengan B yang tak berubah dengan waktu, polaritas setiap suku diperoleh dari hukum Lorentz. Nah, yang bersesuaian kemudian kedua suku itu dijumlahkan dengan memperlihatkan polaritas tersebut. Nah, mungkin sekian materi tentang bab 12. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.